Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bertani Muda. Jadi di kesempatan hari ini saya akan memberikan pupuk susulan ya teman-teman, untuk tanaman melon dan tanaman cabai. Dimana tanaman melon kita sudah berusia sekitar 32 hari setelah tanam, sedangkan cabai kita berumur 38 hari setelah tanam ya teman-teman. Kalau nggak salah dulu itu waktu penanaman jarak seminggu antara cabai dan melon. Kita tanam terlebih dahulu yaitu cabainya, setelah itu jarak seminggu kita tanam melonnya. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan susulan, karena sekarang cabai dan melon kita sudah memasuki fase generatif ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk tanaman melon kita sudah banyak bunganya ya teman-teman, bahkan sudah ada yang berbuah. Dan kita kemarin baru selesai untuk melakukan pemotongan cabang tunas airnya ya teman-teman. Dan untuk sedikit tambahan, yaitu melon kita ini kita buahkan antara 1 sampai 2 ya teman-teman. Ada yang 1 dan ada yang 2. Untuk yang tanamannya subur, besar, dan kiranya mampu untuk menopang ataupun memberi makanan kepada buah tersebut sehingga buah tersebut akan menjadi besar, itu akan kita buahkan 2 ya teman-teman. Tapi kiranya kalau tanaman kita kecil, cungkring, kurus kayak saya ini kurus, itu kita akan buahkan 1 saja ya teman-teman. Karena kalau kita buahkan 2 itu akan memaksa dan akan membuat tanaman kita bisa-bisa stres. Karena kita sendiri pun kalau banyak tanggungan pun stres ya teman-teman. Ya begitu juga dengan tanaman melon ini ya. Kalau kita buahkan sampai 2 sedangkan kondisi dia tidak menguntungkan atau tidak ya pokoknya tidak pas lah untuk dibuahkan 2, dia juga akan pusing, akan sakit-sakitan teman-teman, karena dia tuh nggak mampu. Kalaupun mampu, mereka tuh akan memaksa diri, wah aku mampu, padahal ya nanti hasilnya pun nggak akan maksimal ya. Itu perumpamaannya. Nah, di sini pupuk yang saya gunakan untuk untuk pemupukan susulan itu kita menggunakan 3 jenis pupuk ya teman-teman. Dimana ada pupuk Mutiara Grower ya. Saya memakai Mutiara Grower, terus saya memakai 1616 NPK 1616 tuh ya teman-teman. Terus saya memakai pupuk KCL. Nah, untuk dosisnya saya menggunakan untuk glowernya ibarat 2 kilo, glowernya 2 kilo. Terus NPK 1616 nya saya menggunakan 1 kilo. Terus KCL nya saya menggunakan setengah kilo. Karena KCL di sini hanya untuk membantu kaliumnya saja ya teman-teman. Sedangkan untuk NPK nya kita juga untuk membantu glowernya, karena di glower itu kan kandungannya nggak seimbang ya, sedangkan di pupuk NPK itu kandungannya seimbang, yaitu nitrogennya 16, fosfatnya 16, dan kaliumnya 16. Karena ini adalah sudah memasuki masa generatif, jadi kita membutuhkan pupuk yang kandungan kaliumnya itu tinggi ya teman-teman, seperti contohnya tadi yaitu KCL ya teman-teman. Nah, untuk pemberian pupuk susulan ini, jadi saya berikan di waktu pagi hari ya teman-teman, supaya nggak terlalu panas. Maksudnya sayanya ya, nggak terlalu panas. Kalau siang tuh panas, apalagi di sini sekali panas tuh memang benar-benar panas ya teman-teman. Kalau sekali hujan, deras sekali. Kadang-kadang sampai banjir lahan kita di sini ya, sampai tergenang semuanya. Ada beberapa cabai di sana pun yang layu gara-gara terkena banjir, tapi nggak banyak lah, tapi nggak tahu lah dia sehat atau enggak, karena sekarang pun saya pun belum ada melihatnya lagi ya teman-teman. Tapi di sana ada, hanya beberapa saja. Nah, untuk pemupukannya, jadi kita menggunakan sistem tugal ya teman-teman. Jadi kita tugal terlebih dahulu.
tanahnya di lubang pupuk. Setelah itu baru kita kasih pupuknya di dalam itu, dan setelah itu kita akan melakukan penimbunan ya teman-teman. Kita akan timbun lagi pupuk tersebut supaya tidak menguap gitu ya, ibaratnya ya, nggak menguap. Dan intinya ketika terkena hujan atau pas nanti malam hujan deras terus banjir, pupuknya tuh nggak hanyut ya teman-teman. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kita timbun lagi menggunakan tanah supaya lebih aman lah, intinya kayak gitu ya teman-teman, supaya lebih aman. Kalau nggak ditimbun malah bahaya nanti. Nah, jadi fungsinya itu supaya tanaman kita tetap mendapatkan nutrisi yang seimbang pada masanya ya teman-teman. Kalau di masa generatif ini kan memang membutuhkan kalium yang sangat banyak ya. Maksudnya unsur kalium yang lebih tinggi daripada yang lain supaya buahnya tidak rontok ataupun buahnya tidak menguning. Nah, itu salah satunya. Terus ada untuk yang lainnya, kandungan-kandungan yang lainnya juga masih dibutuhkan ya teman-teman untuk tanaman kita. Walaupun tanaman kita sudah memasuki fase generatif, seperti nitrogen ataupun fosfat itu tetap membutuhkan walaupun tidak sebanyak waktu di masa vegetatif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe channel saya ya teman-teman, supaya saya lebih giat untuk membuat konten lagi dan berbagi kepada teman-teman. Karena kita karena mencari teman itu lebih baik daripada kita mencari musuh ya teman-teman. Salam petani muda.